Banyak pemerhati pendidikan di luar sana mengatakan bahwa yang namanya pandemi COVID yang mengakibatkan terjadinya learning loss di dunia pendidikan saat ini. Mereka melihat bahwa terjadinya masalah-masalah di dunia pendidikan saat ini seperti pembulian yang semakin hari semakin meningkat diakibatkan banyak anak-anak di zaman COVID kemarin mereka tidak dapat menerima pendidikan yang maksimal dari sekolah. Nah, tetapi anehnya, kalau menurut saya pribadi, apa hubungannya pandemi kemarin dan terjadinya pendidikan jarak jauh dengan keadaan masalah pendidikan di saat ini, yaitu terjadinya pembulian. Karena di zaman saya dulu sekolah sebelum pandemi terjadi, yang namanya pembulian juga sudah terjadi di mana-mana. Dari kasus pembulian yang ringan hingga yang berat. Tetapi masalahnya pada saat di zaman saya dulu sekolah, tidak ada namanya setiap anak yang membawa HP dan bisa merekam kejadian terjadinya pembulian. Nah, jadi wajar gitu. Yang namanya pembulian di sekolah-sekolah pada saat itu tidak tercium oleh masyarakat. Karena tersimpan rapi di dalam sekolah. Nah, saat ini setiap anak, karena mereka sudah memiliki gadget masing-masing, dan mereka bisa merekam setiap kejadian yang ada, akhirnya wajar ketika pembulian ini menjadi sesuatu yang viral, yang bisa kita lihat di mana-mana. Ini yang saya bingung gitu, para pemerhati pendidikan menghubungkan pandemi COVID kemarin, pendidikan jarak jauh ini dengan learning loss, dan dikorelasikan dengan terjadinya masalah-masalah di dunia pendidikan. Karena yang namanya pembulian itu bukan masalah pendidikan jarak jauh, tapi bagaimana setiap sekolah itu memberikan pendidikan akhlak kepada anak-anak didiknya. Nah, karena di sekolah sendiri tidak diberikan pendidikan akhlak, hanya pendidikan akademis, jadi wajar setiap anak tidak tahu bagaimana caranya bersikap yang baik. Nah, apalagi ditambah di dunia sekolah, anak-anak dipaksa belajar dengan rentang waktu yang panjang. Dan mereka harus mempelajari hal-hal yang belum tentu mereka suka. Jadinya mereka timbul rasa jenuh di dalam diri mereka. Bagaimana sih kalau kita menyikapi rasa jenuh ini? Coba kita bayangkan kita saja sebagai orang dewasa dihadapkan oleh rasa jenuh, bagaimana perilaku kita? Kita pasti mencari pelarian. Dan pelarian ini kadang kepada hal yang negatif. Contohnya, kita pergi ke nightclub, kita pergi climbing. Karena kita merasa kita ingin menghilangkan rasa suntuk kita. Apakah itu di pekerjaan, apakah hal itu di rumah. Dengan kegiatan-kegiatan yang sangat menguras energi kita membutuhkan yang namanya pelarian. Begitupun juga dengan anak-anak di dunia sekolah. Ketika mereka merasa jenuh, mereka merasa bosan, dan mereka harus melakukan hal-hal yang mereka tidak suka, wajar kalau mereka butuh pelarian. Dan karena mereka belum paham pelarian yang positif itu seperti apa, akhirnya mereka melakukan pembulian. Jadi di sini jangan disalahkan pandeminya atau pendidikan jarak jauhnya. Karena nggak ada hubungannya sama sekali dengan masalah dunia pendidikan saat ini. Yang seharusnya kita lebih fokuskan masalah di dunia pendidikan kita. Mengapa dari zaman dulu sampai sekarang pendidikan akhlak di dunia sekolah itu seperti dianaktirikan. Bukan suatu hal yang penting. Kita lebih fokus terhadap pelajaran misalnya matematika. Nah, kalau nilai matematika kamu rendah, nak, kamu sulit, nak, bisa menjadi orang yang sukses. Nah, kalau kamu tidak masuk ke pelajaran-pelajaran eksak, kamu akan sulit bersaing nanti di dunia pekerjaan. Nah, disinilah akhirnya anak-anak kita itu bermindset bahwa satu-satunya yang bisa membuat mereka sukses adalah pendidikan akademis. Padahal kita tidak sadar, pada saat ini orang-orang yang dulunya menjadi bintang kelas,
Coba lihat kebanyakan nasib mereka. Seperti apa saat ini? Apakah mereka juga bisa menjadi bintang kehidupan? Belum tentu. Karena banyak orang-orang yang dulunya mereka adalah siswa yang berprestasi di sekolah, malahan di kehidupan mereka bukan siapa-siapa. Malahan anak-anak yang dulu kesannya menjadi anak yang bandel, menjadi anak yang sulit diatur, pada saat ini mereka bisa menjadi seorang pribadi yang lebih sukses dibandingkan ketika mereka di dunia sekolahnya. Nah, disinilah, jadi kita jangan menyamaratakan gitu, bahwa ketika anak-anak kita sukses di dunia pendidikan di sekolah, mereka juga akan sukses di dunia kehidupan nyata. Karena tidak ada hubungannya gitu. Kehidupan nyata dengan kehidupan di dunia sekolah. Karena kehidupan nyata ini kita dituntut untuk melakukan hal-hal yang kadang di luar logika kita. Nah, sedangkan di dunia sekolah, kita hanya diajarkan sesuatu di atas kertas saja. Nah ini yang tidak ada hubungannya sama sekali gitu. Nah, disinilah kita sebagai pemerhati di dunia pendidikan, ayo, kita jangan memberikan statement-statement kepada masyarakat yang kadang masyarakat itu dibuat bingung gitu. Akhirnya mereka menyalahkan pandemi, mereka menyalahkan pendidikan jarak jauh, padahal ini tidak ada sama sekali hubungannya dengan masalah di dunia pendidikan saat ini. Seharusnya para pemerhati pendidikan itu lebih fokus bagaimana kita menyuarakan kepada pemerintah di kurikulum pendidikan saat ini, kita tidak mendapatkan pendidikan akhlak. Padahal ini yang lebih penting, pendidikan akhlak ini jangan kita anggap main-main. Karena ini adalah bekal bagi anak-anak kita di masa depan. Kalau mereka tidak memiliki akhlak yang baik, bagaimana mereka berprestasi? Bagaimana mereka dapat melakukan yang terbaik di masa depan mereka? Nah, ini yang kadang kita lupakan. Sedangkan pendidikan akademis yang hanya mereka butuhkan segelintir saja, hal ini malah lebih diutamakan gitu. Nah, oleh karena itu, wahai para pemerhati pendidikan di luar sana, mari kita jangan sampai membodohi masyarakat. Karena mereka seharusnya kita edukasi dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang membuat mereka semakin sadar gitu. Masyarakat harus diedukasi bahwa kita sebagai orang tua yang memiliki anak, kitalah yang memegang peranan terpenting dalam mendidik anak-anak kita. Karena ketika pendidikan akhlak tidak diajarkan di dunia sekolah, maka disinilah peran orang tua yang mau mengajarkan pendidikan akhlak itu di rumah masing-masing. Karena tanpa peran kita, siapa lagi yang ingin mengajarkan pendidikan akhlak kepada anak kita, kalau bukan orang tuanya? Oleh karena itu, wahai para sobat education, mari kita jadikan rumah sebagai tempat pendidikan akhlak terbaik bagi anak-anak kita. Sekian, terima kasih.